Saudara, hari ini kita akan belajar dari nasihat Paulus di dalam surat Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima yang tertulis demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, mungkin kita pernah mendengar pernyataan, oh dia itu orang baik loh. Hanya omongan dan perilakunya saja yang kasar dan mungkin cara bicaranya yang kurang baik. Dan ya, kadang-kadang juga menyakiti orang lain. Tapi sebenarnya dia itu orang baik loh. Saudara, apakah kita pernah mendengar pernyataan semacam ini? Atau barangkali kita pernah mengatakannya pada seseorang pernyataan semacam ini? Benarkah pernyataan ini? Bagaimana kita harus menilai pernyataan ini? Dapatkah kita mengatakan seseorang itu baik, sementara perilakunya mungkin saja tidak baik? Atau setidaknya menyakiti orang lain? Apa itu sebenarnya kebaikan hati? Bagaimanakah ia harus dipahami dan dihidupi? Nasihat Paulus di dalam surat Filipi ini membuka horizon yang sangat luas dan dalam mengenai kebaikan hati dan juga sukacita. Dua nilai yang saling terkait di dalam nasihat ini dan juga merupakan satu kesatuan. Pertama, sukacita. Dua kali Paulus mengatakan bersukacitalah. Apa sebenarnya bersukacita itu? Dalam kaitan dengan nasihat ini, sukacita yang dimaksudkan Paulus bukanlah perasaan gembira yang bersifat subjektif saja, atau suasana hati, tetapi lebih dari itu. Sukacita dalam nasihat ini berarti atau lebih berarti suatu daya hidup atau energi dari dalam yang memancar keluar dan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Sukacita bermakna suatu energi yang menggetarkan dari dalam diri seseorang dan memberikan efek getar atau membuat resonansi, membuat orang lain juga ikut bergetar, merasakan getaran yang sama, sehingga orang lain dapat merasakan sukacita kita. Dan hal ini dipertegas pada bagian selanjutnya dari nasihat ini, yaitu yang kedua, kebaikan hati diketahui semua orang. Demikian kata Paulus. Terkait dengan anjuran untuk bersukacita, Paulus pun menasihati agar kebaikan hati itu diketahui semua orang. Apa artinya? Artinya, bagi Paulus, kebaikan hati bukanlah sebuah norma etis ataupun moral, melainkan perilaku hidup. Itu berarti, kebaikan hati tidak ada artinya jika tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kata diketahui di sini bukan dalam pengertian kognitif atau pengetahuan saja, melainkan lebih tepat dipahami sebagai dapat dirasakan oleh orang lain. Ada dua jenis kebaikan, yaitu kebaikan yang esensial atau hakiki dan kebaikan yang eksistensial, yaitu kebaikan yang menyangkut bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Kebaikan esensial atau hakiki berarti kebaikan yang tidak kelihatan, karena hanya kita sendiri dan mungkin Tuhan yang melihat. Mengapa? Karena ini adalah kebaikan yang meragukan, di mana kebaikan lebih bersifat semu, dan mungkin saja hanya sebuah upaya pencitraan diri belaka. Sedangkan yang kedua, kebaikan eksistensial, itu berarti kebaikan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dan ini adalah kebaikan yang sejati. Karena bukan hanya kita dan Tuhan yang mengetahui, tetapi orang di sekeliling kita pun dapat merasakannya. Pada kedua jenis inilah kebaikan hati yang dimaksudkan Paulus, atau pada jenis yang kedua inilah kebaikan hati yang dimaksudkan Paulus. Bagi Paulus, tidak ada kebaikan hati jika itu tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Kebaikan hati barulah dikatakan kebaikan jika orang lain merasakan hal itu. Kebaikan hati bukanlah norma etis, melainkan perilaku hidup. Melalui nasihat ini kita diingatkan
betapa sukacita dan kebaikan hati itu saling terkait erat. Dan ia adalah daya hidup dan energi yang menggetarkan kita dari dalam dan mempengaruhi perilaku kita. Getaran tersebut ikut menggetarkan orang di sekeliling kita atau beresonansi, sehingga orang lain pun dapat merasakan kebaikan hati kita dan bersukacita karena kita. Ketika kehadiran kita membawa sukacita dan bukan ketakutan bagi orang lain, saat itulah kebaikan hati kita diketahui orang lain. Selamat menghadirkan sukacita